Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat melanjutkan perkuliahan kita pada semester genap tahun 2021. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat dan semuanya tetap bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran, walaupun pada kesempatan semester ini kita masih melaksanakan proses perkuliahan secara daring atau secara online ya. Dan untuk pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan kontrak belajar atau pengantar mata kuliah PPL 1, praktek profesi lapangan 1 di jurusan bimbingan konseling Islam ya. Rekan-rekan masa yang berbahagia ya, ingin menyampaikan bahwa praktek profesi lapangan PPL 1 yaitu adalah salah satu mata kuliah teori sekaligus juga praktek lapangan ya, yang mengharuskan mahasiswa menguasai beberapa kompetensi ya. Kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa di dalam praktek nantinya itu paling tidak 3 hal. Yang pertama yaitu adalah kompetensi akademik atau kompetensi belajar ya. Ini harus dikuasai berkaitan dengan teori-teori yang berkaitan dengan bimbingan, konseling, penyuluhan, psikoterapi, dasar-dasar perawatan rohani Islam, termasuk juga teori-teori yang berkaitan dengan psikologi. Teori-teori ini harus dikuasai oleh mahasiswa sebagai bekal pada saat nanti akan melaksanakan praktek di lapangan. Yang kedua yaitu adalah kompetensi sosial ya. Kompetensi sosial yaitu adalah kompetensi yang berkaitan dengan bagaimana mahasiswa itu bisa memanage, mengelola ya, lingkungan sosial dengan teman maupun nanti dengan tempat yang nanti akan Anda pilih sebagai tempat lahan praktek Anda ya. Dan itu butuh pendekatan secara sosial ya, pendekatan personal secara sosial. Nah, lalu yang ketiga yaitu adalah kompetensi kepribadian. Ya, kompetensi kepribadian ini juga berkaitan dengan kompetensi skill atau kompetensi keterampilan. Nah, kompetensi kepribadian ini harus dikuasai ya. Ini berkaitan dengan attitude, sikap ya, termasuk juga psikomotor, apa yang nanti akan Anda lakukan di lapangan. Ya. Kompetensi kepribadian ini harus dimiliki oleh masing-masing individu. Bagaimana mahasiswa itu menanamkan kejujuran, mahasiswa itu bisa menanamkan kedisiplinan, tanggung jawab ya, serta memiliki integritas sebagai seorang muslim tentunya. Nah, kompetensi ini sangat bagus sekali, artinya sangat menunjang sekali pada saat Anda nanti melaksanakan praktek di lapangan ya. Termasuk juga ya, Anda harus bisa menguasai skill-skill yang berkaitan dengan konseling terutama ya, yaitu keterampilan Anda pada saat menjadi pembimbing, keterampilan Anda pada saat menjadi seorang konselor, keterampilan Anda pada saat menjadi seorang terapis, atau juga keterampilan Anda pada saat Anda menjadi seorang motivator. Nah, hal ini harus diperhatikan oleh mahasiswa semuanya. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia ya, ingin menyampaikan bahwa di mata kuliah PPL 1 ini ya, seperti yang tadi disampaikan, ini terdiri dari 2 pembahasan atau 2 poin utama. Yang pertama, kita akan belajar secara teori ya, hal-hal apa saja yang harus Anda persiapkan ya sebelum Anda terjun ke lapangan. Ini berarti perkuliahan ini kita lakukan secara online ya. Nah, nanti kita akan jadwalkan untuk melaksanakan kegiatan tatap muka lewat Zoom
ya. Dan selebihnya kita akan melaksanakan kegiatan diskusi menggunakan grup WA yang sudah dibentuk ya. Nah, lalu yang kedua yaitu adalah praktek. Ya, praktek tentunya adalah Anda terjun ke lapangan. Ya. Bisa bentuknya magang atau juga bentuknya observasi. Ya. Yang pertama terlebih dahulu, secara teori ya nanti kita akan bagi mulai dari pertemuan hari ini sampai pertemuan sebelum UTS atau mid semester, itu kita akan belajar secara online menggali secara teori, terutama nanti Anda lebih banyak mempraktekkan atau membuat tugas di rumah masing-masing karena kita belum bisa mempraktikkan kegiatan ini di lingkungan kampus atau bersama-sama ya. Kecuali kalau misalkan nanti kondisinya sudah stabil, nanti kita coba agendakan agar kita bisa berkumpul bersama dalam satu tempat. Yang penting tempatnya itu tidak di dalam kampus. Silakan. Nanti bisa di rumah siapa ya atau di mana, tetapi tidak di kampus karena di kampus itu sampai saat ini masa belum diizinkan untuk berkumpul bersama melaksanakan proses perkuliahan. Ya. Apa sudah menyiapkan beberapa materi yang akan kita bahas ya selama satu semester ini. Ya. Pertemuan yang sekarang itu adalah pengantar perkuliahan. Nanti minggu depan terkait dengan teknis pelaksanaan PPL 1 ya. Termasuk pembagian kelompok. Lalu yang ketiga yaitu materi apa saja yang harus dikuasai oleh mahasiswa sebelum masa terjun praktek. Lalu materi yang keempat, Anda akan diminta untuk praktek ya dakwah, praktek penyuluhan, praktek bimbingan ya, baik itu praktek bimbingan di keluarga ya ataupun bimbingan bersama dengan adik, misalkan bimbingan belajar, tetapi praktek ini Anda lakukan di rumah Anda masing-masing ya. Lalu kemudian pertemuan yang berikutnya, pertemuan yang kelima ya, Anda juga akan melanjutkan praktek di rumah ya, untuk praktek dakwah, bimbingan maupun konseling, termasuk juga praktek cara Anda melakukan pendampingan ya. Nanti bentuknya Anda mengirimkan video singkat ya pada saat Anda melakukan praktek di rumah masing-masing karena tidak bisa melakukan secara bersama-sama. Jadi pertemuan yang ke-4, 5, 6, dan 7 itu adalah isinya praktek ya. Nanti saya akan sampaikan bagaimana pada saat praktek bimbingan. Kedua, bagaimana pada saat Anda praktek konseling. Ketiga, bagaimana pada saat Anda praktek terapis kalau Anda mau memfokuskan pada bidang hipnoterapis ya, atau psikoterapis. Lalu yang keempat, praktek di bidang motivasi atau juga di bidang pendampingan ya. Jadi praktek itu nanti Anda lakukan di rumah Anda masing-masing, tentunya bersama dengan keluarga ataupun adik Anda ya. Kecuali kalau misalkan Anda sendiri pun boleh. Anda bisa berdiri di depan cermin ya seperti orang sedang memberikan bimbingan ya atau sedang memberikan ceramah atau tausiah, lalu kemudian nanti dikirimkan dengan waktu yang singkat saja ya, hanya durasi 5 menit. Nanti teknisnya akan disampaikan. Nah, setelah itu, setelah pertemuan mid semester atau UTS, Anda akan diminta untuk terjun ke lapangan ya, karena tetap biar bagaimanapun juga Anda harus terjun ke lapangan atau artinya ke tempat yang nanti bisa Anda jadikan sebagai lahan PPL 2 terutama. Jadi hanya saja untuk pertemuan PPL 1 ini ya, Anda akan dibebaskan untuk memilih tempat. Silakan nyari tempat yang terdekat dan tempat itu bisa menerima Anda untuk praktek ya bimbingan, konseling atau juga magang di sana. Ya, Anda bisa memilih KUA, Anda bisa memilih sekolah, Anda bisa memilih pondok pesantren, Anda bisa memilih puskesmas
ya. Anda bisa memilih rumah sakit, silakan. Jadi intinya nanti selama 1 semester ya, atau selama berapa pertemuan, nanti Anda lebih banyak melakukan kegiatan pemagangan di lapangan, ya. Itu seperti itu. Nah, nanti di akhir semester Anda akan diminta untuk mempresentasikan apa yang Anda peroleh atau apa yang Anda dapatkan selama Anda melakukan kegiatan praktek tersebut. Nah, akan tapi perlu Bapak sampaikan, praktek ini adalah sifatnya mandiri. Jadi, praktek PPL 1 itu mandiri karena tidak ada biaya dari lembaga. Nah, oleh karena itu, semua biaya yang dikeluarkan itu menjadi tanggung jawab mahasiswa selama melaksanakan kegiatan praktek di lapangan, ya. Karena biasanya di tempat-tempat tertentu, misalkan seperti pondok pesantren, ketika ada mahasiswa yang datang ke sana lalu kemudian ikut membantu, itu sangat sangat merasa terbantu sekali, ya. Jadi silakan Anda bisa memilih yayasan, yatim piatu, panti jompo, ataupun tempat-tempat yang lainnya sebagai tempat Anda melakukan kegiatan praktek atau pemagangan di situ. Jadi itulah kira-kira poin-poin yang akan kita laksanakan selama 1 semester di mata kuliah praktek profesi lapangan 1 ini, ya. Jadi kita akan belajar dulu sampai mid semester, termasuk juga bagaimana Anda bisa menjalankan kegiatan praktek tapi di rumah prakteknya, ya. Dengan mengirimkan nanti bentuknya video atau juga bisa voice note, ya, ketika memberikan bimbingan ataupun tausiah, ya. Itu seperti itu. Baik, itu saja sebagai pengantar dari Bapak. Jika nanti ada yang mau bertanya, silahkan disampaikan lewat WA Group. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.